Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bisa istiqamah melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid dan melanjutkan niat i'tikaf kita. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fihi lillahi ta'ala. Niat kita i'tikaf selama berada di masjid ini dan juga mengisi i'tikaf kita dengan thalabul ilm. InsyaAllah dengan memperbanyak niat-niat soleh kita akan mendapatkan pahala dan ridhonya Allah dari amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Melanjutkan fikih keluarga dan pernikahan, kita akan kembali membahas 4 persiapan menuju pernikahan dengan harapan bagi kita yang sudah menikah bisa introspeksi diri. Mungkin permasalahan rumah tangga yang terjadi saat ini adalah bersumber dari kurang siapnya 4 hal tersebut. Atau bagi mereka yang belum menikah justru menjadi bekal yang sangat baik untuk mempersiapkannya sejak saat ini. Bagi yang sudah menikah kemudian ingin menikahkan putranya atau putrinya, ini juga bisa menjadi bekal yang baik untuk memberikan wejangan, memberikan arahan pada putra-putri kita yang menjadi tanggung jawab kita dalam pernikahannya untuk mencapai ibadah, yaitu ibadah yang terlama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah pernikahan. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kita telah membahas yang pertama persiapan rohaniyah, di mana di situ kita membahas bagaimana pentingnya jiwa yang sehat. Kemudian kita menata niat kita dalam setiap langkah-langkah hidup kita, termasuk dalam pernikahan kelak, dengan terus bertaqarrub ila Allah, berdoa, kemudian bertawakal. Kemudian langkah berikutnya adalah yang sudah kita pernah bahas, adalah langkah persiapan secara jasad, di mana jasad ini adalah badan jasmani. Kalau ada rohani, ada jasmani. Maka ketika rohaninya sehat, sangat indah jikalau berada pada jasmani yang sehat. Dan kesehatan itu adalah nikmat yang harus kita jaga, nikmat yang harus kita persiapkan untuk terus berada dalam diri kita dengan mengikuti pola-pola yang sudah diajarkan oleh agama kita, yaitu syariat Islam. Dari pola kebersihannya, pola makannya, pola istirahatnya, pola bagaimana lifestyle halal thayyibnya, sehingga dalam pernikahan nantinya dia tidak
dirugikan dengan kesehatan itu sendiri. Sehingga yang saya sampaikan bahwasannya ada penyakit-penyakit tertentu itu dalam fikih pernikahan yang bisa membatalkan atau berhak seorang suami memfasakh nikah. Salah satunya penyakit kusta. Ketika menikah kemudian kusta ini disembunyikan, kemudian setelah akad baru tampak, maka ini bisa seorang suami atau sebaliknya mengajukan pembatalan pernikahan. Bahkan bagi seorang suami yang sudah membayar mahar bisa meminta kembali mahar yang sudah diberikan. Begitu juga kalau dikembangkan pada zaman sekarang ini, terkadang ada yang meminta dari calon pasangannya untuk memberikan surat check up secara utuh, pemeriksaan dokter secara utuh, baik itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena bisa jadi ini si suami punya target memiliki keturunan yang banyak, tapi ternyata setelah diperiksa si istri atau calon mempelai putri wanita memiliki penyakit mandul atau bermasalah di rahimnya. Entah itu terkena miom, entah itu terkena ini dan itu. Akhirnya kan tidak sesuai nanti keinginannya. Kalau ini tidak transparan dan tidak diperbaiki sebelumnya, tidak dipersiapkan sebelumnya, dikhawatirkan nantinya mengganggu pernikahannya setelah menjadi suami dan istri. Ikhwatal iman jamaah sekalian, semoga dua hal ini sudah kita lakukan ya, dan sudah kita benahi karena kita sudah mengkaji 2 bulan yang lalu. Untuk saat ini kita akan membahas secara fikriyan, di mana fikriyan ini bagaimana visi misi pernikahan kita kelak. Jangan sampai ketika ini orang ini mau nikah ditanya, kenapa zaman kok pengen nikah? Ya biar ini Pak nggak kesepian, nah itu. Atau ya gimana lagi Pak, sudah hampir expired, usia sudah 35 ya, gitu. Kalau nggak nikah apa kata orang, kan begitu. Nah, ini tidak diharapkan. Ya. Tapi seorang mukmin ketika menikah ini punya fikrian yang bagus, di mana punya visi misi yang jelas, sehingga semangat dalam menjalani pernikahan sebagai ibadah ini bukan kaleng-kaleng, tapi benar-benar dipersiapkan secara kuat dengan pondasi yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-150. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul-Rasulnya, dan mereka ini bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kufur terhadap sebagian. Kemudian dia bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, ya tidak iman, ya tidak kafir. Ini la ilaha ula wa la ilaha ula. Gak jelas, padahal hidup ini jelas, syariat ini jelas. Katanya innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas. Apa yang bisa kita ambil di sini ikhwatal iman? Bahwasannya ketika kita menikah ini kita harus tunduk terhadap segala aturan Allah, hukum-hukum Allah,
Karena setiap yang Allah berikan melalui Rasulnya itu pasti manfaat, pasti dia ini memiliki dampak positif kepada seorang hamba. Maka dikatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terima, dan apa yang dilarang bagimu maka jauhilah, tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah memiliki siksa yang amat keras. Ya. Di sini ikhwatal iman, dalam pernikahan ini secara fikrian kita persiapkan. Misalkan kita memiliki anak laki-laki. Bagaimana tanggung jawab laki-laki secara fikrian, secara dia ini visi misi ke depannya. Begitu juga terhadap anak kita yang perempuan. Bagaimana kita mempersiapkan, nak, kalau kamu kelak menjadi seorang ibu, ibu ini tanggung jawabnya seperti ini. Sebelum kamu menjadi ibu, kamu akan menjadi seorang istri, tanggung jawab istri itu seperti ini. Maka di sini dijelaskan. Makanya kalau anak kita ini, Pak, harus beda cara mendidiknya antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kenapa? Kalau disamakan, khawatirnya terbawa sampai usia pernikahan, kemudian tidak memiliki visi misi dalam sebuah pernikahan yang akan dia bangun. Ya. Maka salah satu tugas kita sebagai orang tua, mempersiapkan putra-putri kita sebelum mereka ini masuk di pernikahannya, mengetahui, menyadari bagaimana peran masing-masing setelah dia itu menikah. Harus beda, Pak. Misalkan kalau sebelum nikah anak laki-laki ini 24 jam itu separuhnya dibuat ngopi misalkan. Atau separuhnya ini dibuat jalan-jalan ke mall. Ini kalau sudah nikah kita harus kasih tahu. Nak, kamu itu sudah punya tanggung jawab baru, harus juga memikirkan bagaimana nafkah yang akan harus kamu berikan. Begitu juga sebagai seorang istri. Kalau dulu itu dimanja, dilayani, maka kita harus memberikan pemahaman bahwasannya seorang istri punya tanggung jawab melayani suaminya, melihat kebutuhan suaminya. Apalagi seorang ibu yang dikatakan madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Kalau madrasahnya belum terakreditasi, Pak, anak-anaknya nanti penceng-penceng semua itu. Inilah bahayanya, Pak. Okay? Maka di sini secara fikrian Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan peran. Yang mana kita sebagai laki-laki, baik yang belum menikah atau yang sudah menikah, apalagi yang sudah menikah berkali-kali kemudian gagal berkali-kali, jangan-jangan peran kita di sini belum tampil. Peran kita secara fikrian, secara pemikiran, secara visi misi pernikahan belum ada sama sekali dalam satu keluarga itu. Sampai-sampai merasa anaknya itu, saya punya bapak, tapi hanya bapak sebatas yang melahirkan saya, tapi tidak ada sosok seorang ayah yang bisa saya banggakan misalkan. Saya punya seorang ibu, tapi saya tidak bangga dengan ibu saya. Saya tidak merasa mendapatkan lemah lembut dan didikan sebagai madrasah pertama untuk saya. Nah, ini ada yang salah dalam persiapan pernikahannya. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menegaskan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini kalau bisa ditanamkan, Pak, secara fikrian, sebelum anak kita menikah atau bagi kita yang sudah menikah kemudian kita merasa, oh sepertinya saya belum menjadi seorang laki-laki, saya masih menjadi seorang pria, belum menjadi seorang laki-laki yang memiliki sifat qawwam, maka mari kita perbaiki bersama-sama. Karena saya perhatikan beberapa jamaah yang
mempermasalahkan pernikahannya, menyampaikan konsultasi keluarganya, itu setidaknya dari sini nih urusan qawwam ini belum muncul bagi seorang laki-laki. Akhirnya perempuannya pun bingung. Karena pemimpinnya sifatnya tidak muncul kepemimpinannya, dia minta mencari pemimpin lain akhirnya. Ini yang repot ya. Akhirnya sama pemimpin lain itu dibina, setelah dibina dibini. Nah itu repot ini. Ya. Kalau sudah dibina pas dibini itu loh. Kebine jangan reng meturan ya Pak. Mare dibina pas dibini. Nah, ya Allah. Ini repot ini. Baik. Diartikan di sini ar-rijalu, kaum laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dalam hal apa? Dalam hal Allah sudah memberikan kelebihan atau keutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan di antara keutamaan dan kelebihan itu adalah wabima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka laki-laki ini menafkahi sebagian dari harta mereka terhadap para istrinya atau wanita, gitu ya. Ini satu. Jadi yang perlu diberikan persiapan fikrian pada seorang mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki dalam pernikahan atau sebagai seorang bapak atau sebagai seorang suami adalah sifat qawwam ya. Jangan sampai seperti ini Pak. Dalam keluarga itu gini, semua kendali itu dipegang oleh istrinya. Jangankan keputusan, bahkan penghasilan pun seorang suami hanya bekerja, kemudian setoran pada istri, bongkoan dia itu setor pada istri, urusan minta bensin minta ke istrinya, minta pulsa minta ke istrinya. Ini seakan-akan budak saja dia. Sampai ATM yang pegang istrinya enggak mau tahu, nanti kalau kurang dia juga ikutan pusing. Ini qawwamnya kurang. Kalau ditanya, Pak gimana nih putranya mau ikut outbound apa tidak? Terserah mama lah. Terserah mama. Enggak ada keputusan A atau B, semuanya terserah mama. Akhirnya gimana nih Pak? Saya mau pergi ke ini ya, iya wis terserah mama. Ya, ini menurut saya sifat qawwam itu tidak ada. Harus ada kerjasama nanti Pak. Salah satunya adalah sifat qawwam itu akan muncul kalau seorang suami ini bisa jadi panutan dan bisa memberikan keputusan. Ini penting. Maka kalau panjenengan dalam keluarga ini keputusan terakhir selalu diambil oleh pasangan, ini kurang sehat menurut saya. Seharusnya keputusan terakhir itu harus diletakkan pada seorang pemimpin. Karena pemimpin itu adalah seorang suami atau seorang ayah, maka si istri harus memberikan keputusan mutlak itu kepada sang suami atau sang ayah. Misalkan begini Pak, anaknya nanya, "Ma, aku tuh besok enggak mau mondok ya Ma. Menurut Mama gimana? Soalnya gini Ma, gini Ma." Ya aku setuju sama sampean Dek gitu. Tapi Mama ini makmum sama bapakmu. Kamu harus minta izin sama bapakmu. Mama ya setuju atas pendapatmu, tapi itu tergantung papamu. Kalau papamu oke, maka oke. Tapi kalau saya, Mama sama kamu setuju, Papa enggak setuju, ya Mama enggak bisa ganggu keputusan Papa. Karena pemimpin di rumah tangga ini adalah papamu, gitu Pak ya. Jangan justru digembosi pemimpin itu. Jadi papanya bilang, "Kamu harus mondok." Anaknya enggak mau mondok. Terus mamanya juga gembosi, "Iyalah Pak, ojo dipaksa, arek gak gelem kok dipaksa." Akhirnya boyar maneh Pak. Akhirnya lama-lama papanya enggak punya kekuatan, enggak punya qawwam lagi. Dan kekuatan itu Pak diraih oleh seorang suami itu kalau dia memang benar-benar menjadi sifat dan memiliki sifat kepemimpinan yang kuat, termasuk nafkahnya kuat. Kalau nafkahin tidak pernah nafkahin Pak, dibentak sedikit tuh sama istrinya sudah KO jenengan. Ya. Wis gak melok bandane, melok ngatur, wis gak iso sampean. Net, itu langsung ya.
Katanya, mondok cari bojone, wis gak melok nafkah ya, melok ngatur-ngatur. Wis gak atik, apa cari aku ae. Nah, ngeten wis senjata niku Pak Bun. Roto-roto niku Bun, ajur wis kepemimpinan laki-laki. Kenapa di sini disebutkan wa bima anfaqu min amwalihim. Kalau ingin punya qawam yang kuat, kalau ingin punya kepemimpinan yang kuat dalam rumah tangga itu, nafkahnya harus lancar. Gak boleh tidak lancar. Sehingga kita itu kalau sudah kepepet bisa mengatakan begini, kan yang bayar semuanya papa gitu loh. Kalau main kasarnya itu. Ya mohonlah dihargai keputusan papa. Papa itu pengen kamu mondok soalnya begini-begini. Secara keuangan papa begini-begini. Nah begitu Pak. Kecuali nanti pemimpin itu bisa dikritik dan bisa diberikan masukan kalau keputusannya itu tidak berdasarkan musyawarah, tidak berdasarkan kemufakatan. Contoh begini kalau dalam pernikahan ini. Ada ini Pak. Ini nyata ya. Sampai itu kalau tidak bisa ngatur emosional, andaikan si perempuan ini tidak memiliki dasar syar'i yang kuat, mungkin sudah buyar itu pernikahannya 3 bulan 4 bulan saja. Jadi kebetulan dijodohkan, kemudian sebenarnya si perempuan ini punyalah pria yang sangat diharapkan untuk melamar dirinya dan sudah ada omongan sebelumnya. Tapi karena tidak ada keterbukaan antara dia dan bapaknya pun tidak tahu kalau dia itu pernah didekati seorang laki-laki yang dia pun sebenarnya ada hati, dan dia minta tolong saudaranya, kamu coba komunikasi dengan saudara saya karena kan keluarga saya tidak ada pacaran dan ini saja. Tapi karena ini yang laki-laki telat, akhirnya si bapak menjodohkan dia dengan seseorang. Karena basicnya seorang ini adalah hafal Quran, faqih, alim gitu ya, versi bapak tersebut. Maka dia dengan pedenya mengatakan, sudah, ini saat ini tergantung saya. Karena sebelumnya sudah ada ta'aruf tapi tidak jadi. Mungkin pikiran beliau ini, nek nuruti wong wedok terus gak mari-mari ki, gak nikah-nikah gitu. Tanpa musyawarah, tanpa ini, pokoknya langsung diterima, pokoknya harus nikah gitu. Ini jodohmu. Wis iki hafal Quran 30 juz. Padahal Pak ya, hafal Quran itu bukan jaminan bisa membahagiakan istri. Nek weteng luwe sampean bojone terus diwacakno Yasin ping 10, ya gak wareg Pak. Nek weteng luwe kemudian pengin shopping diwacakno surat Al-Waqiah ping 40, ya enggak keturutan gitu loh ya. Kecuali nanti itu di hari kiamat, di tanda-tanda 10 hari kiamat katanya salah satu makanan orang beriman yang benar-benar beriman itu adalah zikir, bisa bikin kenyang. Kalau saat ini belum itu Pak, fasenya belum nyampe gitu. Akhirnya dipaksa nikah, diterapi, kemudian gimana ya, setelah nikah itu ya ada akur-akur ya Pak ya. Ya karena apa? Salah satu kekuatan laki-laki itu dalam pernikahan itu adalah qawwam itu dari sisi apa? Bima anfaqu. Jadi kalau cuman pinter ngaji enggak pinter nafkahi, ya enggak masuk Pak. Gitu. Ngajine pinter tapi enggak iso nafkahi, lemah di hadapan istri itu. Lemah sekali. Ya. Alhamdulillah itu karena tertolong oleh dasar ilmu agama yang kuat, disadarkan dari arah sini dan itu, diberikan kemudahan akhirnya oleh Allah, sampai sekarang akhirnya bisa normal perjalanannya. Kalau itu tidak segera ditolong, wassalam itu ya. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, perlu di sini qawwam itu sifat kepemimpinan. Lalu kita siapkan putri kita. Mereka disiapkan menjadi apa? Menjadi calon istri, mempelai wanita yang memiliki sifat fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Ini fikrian ini. Jadi kalau kita enggak bisa mempersiapkan putri kita dalam menikah itu menjadi seorang yang solihah, taat kepada Allah, memelihara kehormatannya, khususnya ketika suaminya tidak ada bersama dia, maka biasanya rumah tangganya tidak akan bertahan lama. Sering kita mendengar suaminya
cari nafkah ke luar negeri, ternyata istrinya dinafkahi orang lain yang bekerja di dalam negeri gitu ya. Akhirnya pun buyar gitu. Itu karena apa? Tidak bisa, fikriannya belum masuk gitu, belum terdoktrin menjadi qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Maka di sini ikhwatal iman, pentingnya peran kita sebagai orang yang memiliki tanggung jawab mendidik putra-putri kita, di mana seorang ayah itu Pak katanya mendapatkan pahala yang sangat besar kalau dia dititipin amanah oleh Allah berupa anak perempuan, baik itu jumlahnya 1, 2, apalagi 3, lalu dia mampu menjaga kehormatannya, kemudian mengantarkannya dalam sebuah pernikahan, apalagi memang sesuai dengan yang diharapkan. Yang menjadi kritik bagi kita ya, di mana orang ini Pak, dulu di fikih Islam itu kalau perempuan sudah balik, maka itu sesungguhnya sudah siap nikah. Misalkan putri kita sekarang usia 12 tahun, kelas 6 sudah balik, itu seharusnya itu sudah siap nikah. Maka kalau kelas 6 saja bajunya masih kita cuciin, bajunya masih kita setrikain, tidak bisa ngurus dirinya sendiri, gimana kalau nikah ngurusin suami gitu loh. Itu yang berat Pak, yang saya pikir itu sangat berat saat ini. Maka kadang saya bilang ke istri, saya bilang ke anak saya, ayo hidup itu bukan urusan ngaji sholat saja. Kora-kora itu ya belajar hidup, nyuci baju itu ya belajar hidup, beres-beres rumah itu juga pelajaran untuk mengarungi kehidupan, apalagi anak perempuan gitu. Bagaimana anak perempuan itu ketika sampai pada usia balik, sebenarnya kita sudah mempersiapkannya sehingga dia siap untuk menikah ya. Bahkan kalau misalkan terpaksa panjenengan menikahkan putrinya belum balik, maka wajib panjenengan itu menyiapkan khadimah atau pembantu, yang mana pembantu itu menggantikan posisi seorang putri tersebut. Itu yang idealis begitu ya. Dan dalam fikih itu tidak boleh, memang kalau menikahi seorang perempuan yang belum balik kemudian mensetubuhnya nggak boleh. Tapi kalau menikahinya sebelum balik dan nanti itu hubungan suami istrinya dilakukan setelah balik, itu boleh ya. Kalau si Indonesia ini kan beda Pak, ada minimal umur sekian. Kalau perempuan, seingat saya waktu itu 19, tidak tahu sekarang ada update atau tidak ya. Karena saya waktu itu menikah istri di usia 19. Bahkan kalau zaman dulu umi saya itu menikah, katanya ya masih digendong sama anak ngaji yang di rumahnya itu kemana-mana, sampai dia nikah itu belum tahu kalau dia sudah menikah gitu. Karena masih kecil ya. Dan mertua dari abah saya itu menyiapkan khadimah untuk masaknya, untuk apa gitu, sampai usia berapa kata beliau, 12 tahun atau 12 tahun baru dia sadar kalau dia sudah menikah ya. Kalau sekarang bisa kena Pak? Perlindungan anak ya. Hukum perlindungan anak. Padahal zaman dulu, jangankan orang kan pandai-pandai banyak mengkritik bagaimana Nabi menikahi Ummul Mukminin Aisyah di usia yang sangat belia. Padahal ya di Madura banyak segitu itu. Zaman dulu banyak orang menikahi anak di usia-usia dini itu. Tapi kalau dia ini sudah dididik oleh bapaknya, ibunya menjadi fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi, itu insyaallah sukses juga pernikahannya. Yang terakhir di sini, mari kita bersama-sama merenungi dan juga berusaha melaksanakan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka wahai orang-orang beriman, mari kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Begitu juga ulil amr. Jadi kalau saat ini kondisinya beda dengan kondisi di zaman Nabi, misalkan ada ulil amr, pemerintah kita memutuskan karena banyaknya kasus pernikahan, maka usia nikah itu dibatasi
Minimal kalau perempuan sekian, kalau laki sekian, ya mari untuk kemaslahatan, untuk menjaga dari kemudaratan, kita mengikuti aturan itu. Kan itu tidak melanggar kepada aturan Allah dan Rasul, gitu ya. Kenapa? Karena setelah diteliti sekian, anak sekarang perkembangannya, kedewasaannya misalkan dari sisi tanggung jawabnya itu kalau sudah lulus SMA misalkan ya. Kalau masih lulus SD belum ya, karena zaman saya dulu masih SD itu sudah ada teman saya kelas 4, kelas 5 itu yang sudah tunangan. Kelas 5 SD loh ya. Itu tahun 90-an itu. Itu kalau digojoloki malu dia. Kita di uber-uber kalau ngojoloki dia karena sudah tunangan kelas 5 SD niku. Dan itu biasa di Madura itu. Habis itu lulus SD nikah gitu. Ya, lulus SD nikah Pak biasa. Bahkan sanawiyah belum lulus nikah. Sanawiyah itu SMP. Ya, SMP belum lulus nikah. Tapi andai saja orang tuanya sudah menyiapkan kepribadian dari seorang putrinya ini menjadi seorang wanita yang siap, ya tidak dosa. Tapi kalau sembrono dia hanya menikahkan karena hawa nafsu saja, apalagi laki-laki Pak ya. Nanti kita akan bahas bagaimana itu finansial itu sangat penting. Jangan kita terlalu, kan ada orang tua gitu, kamu sama abah mau tak nikahkan di usia 25. Tidak melihat background anaknya seperti apa, dia masih belum mandiri, cari duit pun tidak bisa, orangnya masih bergantung sama orang tua sepenuhnya. Akhirnya setelah menikah, yang jadi korban adalah anaknya orang, alias tidak bisa menafkahi dengan layak, yang ada murang-muringan. Ya. Kenapa? Ya itu tadi, belum siap. Ya. Orang tua, kenapa Pak dalam fikih nikah nanti tidak sah hukumnya memaksa anak laki-laki menikah, tidak sah. Kalau anak perempuan dalam kondisi perawan dan yang memaksa menikah adalah wali mujbir, wali yang membesarkan dia, itu sah dengan catatan-catatan. Di antaranya calonnya ini adalah orang yang soleh, orang yang bukan orang fasik, bukan ahli maksiat besar, yang mana sudah diperhatikan ini adalah orang yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Itu kalau laki-laki tidak bisa Pak, dipaksa itu. Kamu harus nikah di usia 25 tahun, di usia 27 tahun, dipaksa tidak bisa. Nah, disinilah Pak pentingnya. Kenapa? Karena laki-laki itu berat Pak. Kalau seorang laki-laki belum bisa mengcover dirinya sendiri, kemudian harus mengcover orang lain, kayaknya semakin berat hidupnya Pak. Maka dari itu jangan lupakan hal tersebut. Bagaimana tugas kita sebagai seorang ayah, sebelum putra putri kita menikah, ini kita juga turut andil dalam mempersiapkan. Saya sudah juga setuju Pak. Misalkan ada anak perempuan khususnya Pak ya. Kalau anak laki saya masih oke lah. Katanya mau nikah, udah cari-cari sendiri nak. Nanti kalau ketemu bilang bapak. Kalau anak perempuan jangan seperti itu. Kalau anak perempuan itu kita carikan, jangan bilang udah sana cari-cari sendiri. Gimana anak perempuan suruh nyari-nyari sendiri? Terus mau tebar-tebar pesona begitu? Nggak bisa. Kita yang harus bantu carikan. Kalau memang belum datang ketika dia di usia-usia sudah mapan pernikahannya, begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah 30 menit. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya atau ingin testimoni dari apa yang saya sampaikan, monggo dipersilakan. Ya, monggo Pak. Monggo. Izin. Ada yang ingin bertanya? Buatan enten sepertinya saya. Pak Syafi'i mau tanya? Pak Rusdi? Tidak ada. Monggo, ampun. Alhamdulillah, sepertinya sudah siap semua. Dan alhamdulillah ya, semoga kita termotivasi. Yang sudah nikah ya jangan termotivasi nikah lagi. Saya sepertinya dulu persiapan pernikahan saya kurang siap Pak Ustaz. Saya tak persiapan lagi nanti tak nikah lagi. Ya, jangan begitu Pak. Yang sudah ada saja Pak, dirawat sampai merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ikhwatul iman, semua ini bukan hanya untuk diri kita saja. Kita belajar ilmu ini bukan hanya untuk diri kita.
Kalaupun masa-masanya sudah lewat, maka kita akan persiapkan untuk generasi-generasi kita. Nanti setelah pembahasan ini akan ada pembahasan fikih nikah, itu akan sangat berpengaruh dengan ini. Bagaimana nanti dijelaskan fikih nafkah seperti apa, bagaimana nanti dijelaskan haknya seorang suami dan istri seperti apa. Jadi tidak mungkin nanti kita membahas fikih nafkah, kemudian hak suami istri, kemudian kita tidak siap dalam pernikahan itu sendiri gitu. Sehingga apa? Kayaknya percuma kita membahas fikih-fikih itu kalau persiapannya belum ada. Nah, akhirnya yang ditemukan apa? Masalah semuanya ya. Jadi pernikahan itu Pak adalah ibadah yang sangat lama, bisa dijalani 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun. Semoga setiap dari hari yang kita lewati bersama pasangan dan keluarga kita menjadi sumber pahala dan menarik ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.